Di era globalisasi, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, di mana seluruh aktivitas harian manusia terhubung dengan dunia digital. Nah, kondisi ini menuntut masyarakat memiliki keterampilan baru untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Literasi digital menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki, mencakup keterampilan teknis, berpikir kritis, etika, dan juga keamanan digital. Namun, ada beberapa tantangan tentang literasi digital di Indonesia, seperti rendahnya tingkat literasi digital yang menjadi masalah, ditandai dengan maraknya hoaks, cyberbullying, dan kejahatan cyber. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang diakses melalui komputer atau perangkat lain. Menurut Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud 2017, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan. Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara cerdas, bijak, dan patuh hukum. Nah, menurut UNESCO, literasi digital juga merupakan kecakapan yang meliputi kemauan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif di dunia digital. Nah, apa sih pentingnya literasi digital? Yang pertama, meningkatkan wawasan. Literasi digital memungkinkan individu lebih proaktif mencari dan memahami informasi. Yang kedua, mengasah berpikir kritis. Literasi digital membantu individu dalam memahami informasi secara lebih mendalam dan kritis. Yang ketiga, navigasi di dunia digital. Literasi digital membantu menavigasi dunia digital yang semakin kompleks dengan aman dan ramah. Kebutuhan zaman. Pada zaman sekarang, literasi digital menjadi keharusan yang harus dimiliki oleh seluruh individu karena berubahnya zaman menjadi serba digital. Di sini saya akan membacakan 8 elemen penting literasi digital menurut Dr. Dalzell. Nah, yang pertama itu ada kultural. Kultural itu adalah pemahaman tentang beragam konteks di dunia digital. Yang kedua ada kognitif. Kognitif itu merupakan daya pikir dalam menilai sebuah konten. Terus yang ketiga ada konstruktif, di mana kemampuan mereka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi pada dunia digital. Ada juga kepercayaan diri, di mana bertanggung jawab atas semua konten yang dibuat atau dibagikan. Dan yang keenam ada kritis, yaitu mampu menyikapi konten secara kritis. Yang ketujuh ada kreatif, yaitu elemen ini disebutkan dalam kerangka umum. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu secara sosial. Cara meningkatkan literasi digital di masyarakat. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat memerlukan strategi bersama, yaitu pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan di berbagai komunitas seperti sekolah dan perpustakaan. Integrasi kurikulum, memasukkan literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal. Sosialisasi dan kampanye, menggunakan media sosial untuk kampanye publik tentang pentingnya literasi digital. Aksesibilitas infrastruktur, memastikan akses internet yang terjangkau dan menyediakan perangkat yang diperlukan. Edukasi risiko digital, memberikan edukasi mengenai keamanan online, privasi, dan penipuan. Kolaborasi, melibatkan perusahaan teknologi dan lembaga nirlaba untuk mendukung program literasi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Kita perlu membiasakan diri untuk berpikir kritis. Artinya, jangan langsung menerima informasi begitu saja, tapi selalu tanyakan dulu asal-usul dan analisis isinya, supaya kita tidak gampang tertipu oleh informasi yang salah ataupun hoax. Yang kedua, menguasai cara mencari informasi. Kita harus bisa memilih informasi yang ada, menilai apakah sumbernya dapat dipercaya, dan juga untuk memastikan kebenarannya. Dengan begitu, informasi yang kita gunakan betul-betul akurat dan juga bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk belajar. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat hiburan, namun juga bisa jadi sarana belajar dan juga bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi, kita bisa memanfaatkannya untuk berdiskusi, mencari pengetahuan, atau berbagi ide dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menerapkan keamanan di internet. Saat menggunakan internet,
jangan sembarangan membagikan data diri ataupun informasi yang sensitif. Hal ini sangat penting agar kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.